Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Deception. Film ini rilis tahun 2008, bercerita tentang seorang akuntan yang terlibat dalam sebuah aksi pencurian uang jutaan dolar. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, seorang pria bernama Jonathan lembur kerja hingga larut malam. Tiba-tiba seorang pria bernama Watt mendatanginya dan mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Jonathan di lift beberapa waktu yang lalu. Mereka baru kenalan. Watt mengatakan dirinya seorang pengacara yang bekerja untuk salah satu petinggi di perusahaan ini. Karena kantor sudah sepi, Watt mengajak Jonathan untuk merokok. Awalnya Jonathan menolaknya, namun Watt terus memaksa. I just sometimes feel removed. I mean, I work for one of the biggest temporary fixtures, literally passing the street. Beberapa waktu kemudian, John naik kereta. Dia bertemu dengan seorang perempuan yang langsung menarik hatinya. Namun terlihat Jonathan ragu-ragu untuk mendekati perempuan tersebut. Di sepanjang perjalanan, Jonathan hanya bisa melihatnya dari jauh. Hingga perempuan itu turun, John masih ragu apakah harus mengajaknya berkenalan atau tidak. Yang akhirnya dia hanya bisa melihatnya dari kaca kereta. John tinggal di sebuah apartemen. Dia mendapati bahwa pipa air di atapnya bocor. Beberapa waktu kemudian, saat Jonathan kerja, secara tidak sengaja dia melihat Watt sedang bercanda dengan para bos. Dia menyadari bahwa Watt bukanlah orang biasa karena bisa bicara dengan para bos di tempat ini. Setelah pekerjaan selesai, Jonathan bertanya ke salah satu staf perusahaan di mana kantor Watt. Namun belum sempat dijawab, Watt sudah datang menghampiri Jonathan. Lalu Watt mengajak Jonathan untuk bermain tenis esok hari. Watt bertanya dari mana John mendapat raket. Dia mengatakan bahwa ini adalah raket lama yang masih terbuat dari usus dan Kevlar. Seharusnya John sudah menggantinya. Setelah bermain tenis, Watt mengajak John ke apartemen miliknya. John sangat terpukau melihat apartemen Watt. Dia elegan dan sangat berwibawa. Watt meminjami John pakaian dan membawanya ke sebuah bar. John selalu ingin memiliki pasangan, namun selama ini John tidak punya nyali untuk mendekati perempuan. Saat mereka kembali, Watt turun di sebuah hotel dan disambut oleh seorang perempuan. Watt mengatakan dirinya punya janji dengan seseorang. Melihat hal ini, John sangat penasaran sebenarnya siapa Watt dan bagaimana dia bisa dekat dengan banyak perempuan. Hingga pada suatu hari, Watt mengajak John makan bersama di sebuah taman. Watt memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke London untuk beberapa waktu. Dia akan mendampingi seseorang bernama Rutherford di London. Saat mereka akan pergi, secara tidak sengaja HP mereka tertukar dan tidak ada dari mereka yang menyadarinya. Beberapa waktu kemudian, John mendapat telepon, namun saat dia mengangkatnya, dia menyadari bahwa HP-nya tertukar dengan milik Watt. Lalu John menghubungi Watt. Karena Watt tidak menjawab, John meninggalkan pesan suara dan memberitahu bahwa HP-nya tertukar. Saat sampai di apartemen, John menemui penjaga apartemen dan memintanya untuk merepair selang air di kamarnya karena sudah bocor sejak lama. Saat di kamar, tiba-tiba John mendapat telepon dari seorang perempuan. Dia bertanya apakah bisa bertemu malam ini di sebuah tempat. John bingung harus bagaimana. Namun karena dirinya sangat penasaran, John akhirnya mendatangi hotel di mana perempuan itu berada. John datang ke sebuah hotel. Dia menunggu dan penasaran siapa wanita yang ingin bertemu dengan Watt. Setelah beberapa waktu menunggu, seorang wanita mendatangi John di lobi. Dia bertanya, apakah kamu yang tadi ada di telepon?
John mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan Watt. Namun perempuan itu mengatakan bahwa memberitahu nama adalah sesuatu yang dilarang. Lalu wanita itu mengajak John ke sebuah kamar. John ikut saja karena dia tidak tahu tentang apa semua ini. Sesampainya di kamar, John bingung bagaimana menjelaskannya. Namun perempuan itu tidak peduli, lalu mereka bercocok tanam. The person who you thought you were talking. No, yeah, yes, I am. Are you not? It's just you called me and I'm not too sure what. I'm not too sure what's going on. Sit down. Beberapa waktu kemudian John bangun dan mendapati perempuan itu sudah tidak ada di kamar hotel. John tersenyum karena telah melewati malam yang membuatnya senang. Lalu Watt menelpon John mengatakan dirinya telah melakukan sesuatu yang salah. Seseorang menelpon nomor Watt dan mengajaknya bertemu. John menemui seorang perempuan dan tidur bersamanya di sebuah hotel. Namun belum selesai menjelaskan, Watt meminta maaf karena ada urusan mendadak dan menutup teleponnya. Saat kerja, John masih penasaran dengan apa yang dia alami. Lalu John mencari riwayat panggilan di HP milik Watt. Semua riwayat panggilan tanpa nama. John memilih secara acak dan menelpon salah satu nomor tersebut. Lalu John membuat janji dengan seorang perempuan. Saat John sampai di lobi hotel, ternyata perempuan itu adalah perempuan yang jauh lebih tua darinya. Perempuan itu mengatakan bahwa yang menelpon yang harus menyediakan kamar. Itulah salah satu aturannya. Lalu John memesan sebuah kamar untuk mereka. John bertanya tentang aturan. Perempuan ini tahu bahwa John adalah orang baru dalam komunitas ini. Perempuan ini mengatakan bahwa ini adalah sebuah komunitas. Tidak boleh membicarakan bisnis. Tidak boleh ada nama. Yang ada hanya senang-senang berdua dalam kurun waktu tertentu. Setelah bercocok tanam, John menanyakan sesuatu ke perempuan ini. Kenapa kamu melakukan hal ini? Perempuan ini mengatakan bahwa dirinya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dia mencari keintiman tanpa kerumitan. Intimacy. I work past midnight on the last dinner I had that wasn't. Hey, Wyatt, it's John. I haven't heard from you, but I guess you must be pretty swamped over there. Dalam perjalanan pulang, John menelpon Watt, namun Watt tidak mengangkatnya. John hanya meninggalkan pesan suara. John berterima kasih ke Watt karena telah memberikan izin menggunakan HP-nya dan memberikan John sebuah pengalaman baru. Mulai saat itu, John menemui banyak wanita setiap malamnya. Dia juga bertemu dengan wanita yang ditidurinya di tempat kerja. Namun mereka sangat profesional dan seolah-olah belum pernah bertemu. John juga melihat wanita tua yang ditemuinya ada di majalah Forbes. Semua perempuan yang ada dalam komunitas ini adalah perempuan sukses. Hingga pada suatu malam John membuat janji dengan salah satu anggota komunitas dan ternyata wanita itu adalah wanita yang pernah dia temui di kereta. Dan John sudah jatuh hati padanya sejak pertama bertemu. John benar-benar tidak mengira bahwa perempuan itu adalah anggota komunitas rahasia ini. Saat mereka di kamar, John tidak bisa melakukan hal seperti biasanya. John malah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. John memberitahu bahwa dirinya pernah bertemu saat di kereta. Waktu itu John ingin menghampirinya namun tidak jadi. Mereka asik ngobrol. John ingin tahu kehidupan perempuan ini. Namun perempuan ini mengingatkan bahwa kita tidak seharusnya membicarakan hal pribadi karena itu sangat berbahaya. Namun John tidak peduli dengan aturan. Dan John mulai mengenalkan dirinya sendiri. John juga tidak segan-segan memberitahu bahwa dirinya adalah seorang akuntan. Mereka tidak melakukan apapun di malam itu dan tertidur. Saat John bangun, perempuan itu sudah tidak ada di kamar. John mendapati ada surat yang ditinggalkan oleh wanita tersebut. Lalu Watt telepon. John mengatakan bahwa malam tadi dia bertemu dengan wanita dan John melanggar semua aturan. John mengatakan tentang dirinya ke wanita itu. Wanita itu tidak mengatakan namanya namun dia berinisial S. Watt memberitahu bahwa John tidak seharusnya mengatakan hal pribadi saat bertemu dengan anggota komunitas. Karena itu akan sangat berbahaya. Namun John meyakini bahwa S berbeda dari yang lain.
Setelah hari itu beberapa panggilan telepon yang masuk, John menolak untuk bertemu. Dia hanya mau bertemu dengan S. Hingga pada suatu malam S menelpon dan meminta John untuk menemuinya di Chinatown. John mengatakan sejak pertama John melihatnya di stasiun kereta, John tidak bisa melupakannya. Di momen ini S mencoba mengingatkan bahwa dirinya tidak mau melanjutkan pertemuan ini karena akan berbahaya bagi John. S tidak mau menyakiti siapapun. Namun John tidak peduli karena John sangat menyukainya. It's terrible. I think your name is Suki. What? What are you thinking about? I want all the complications you... Doing everything I can just... But where are you going? Saat mereka akan bercocok tanam, S ingin mengambil es batu. Lalu John pergi keluar mengambilkan es batu untuknya. Saat John kembali, John mendapati darah di kasur. Lalu seseorang menggunakan topeng memukul John hingga pingsan. Beberapa waktu kemudian John tersadar, darah di kasur menghilang dan S sudah tidak ada di kamar. John keluar menemui penjaga motel, lalu penjaga motel menelpon polisi melaporkan hal tersebut. Seorang detektif bernama Russo menemui John. John menceritakan apa yang John alami. John meminta detektif Russo mencari perempuan yang bersamanya. Namun John bingung memberitahu informasi tentang S. John tidak tahu nama aslinya, di mana dia bekerja atau di mana dia tinggal. Detektif Russo bertanya apakah John adalah anggota komunitas rahasia. Russo juga bertanya siapa saja yang ada dalam komunitas tersebut. John mengatakan dirinya tidak tahu. Russo mengatakan bahwa tidak ada darah di kamar dan tidak ada yang hilang satupun dari barang-barang milik John. Karena tidak adanya informasi yang bisa diambil oleh Russo, Russo tidak bisa memproses kasus ini. Biar bagaimanapun polisi tidak bisa mencari perempuan yang hilang karena tidak ada informasi apapun tentang dirinya. Russo juga meninggalkan kartu namanya. John bisa menghubunginya jika John mengingat sesuatu. Saat kembali ke apartemen, John mendapati piala tenis miliknya bergeser dan kunci pintu kamarnya telah rusak. John meninggalkan pesan suara ke Watt. Dia mengatakan sudah membuat sebuah kesalahan. John meminta Watt untuk menelpon balik. Karena tidak sabar menunggu balasan dari Watt, John mendatangi kantor Watt dan bertanya di mana ruangan Watt. Namun para staf mengatakan bahwa di kantor ini tidak ada pengacara yang bernama Watt. John bersikeras bahwa beberapa waktu yang lalu dirinya bertemu dan melihat Watt di ruangan ini. Dia juga bercanda dengan para bos. John melihat pria yang pernah bercanda dengan Watt. Dia bertanya di mana Watt. Pria ini mengatakan tidak mengenal Watt. John mengatakan Watt pernah bercanda dengan dirinya di tempat ini. Pria ini mengatakan dia bercanda dengan siapapun. John mengatakan bahwa Watt mendampingi Tuan Rutherford ke London. Lalu perempuan ini mengatakan bahwa Tuan Rutherford sedang dalam masa pemulihan operasi pinggul di New Jersey. John benar-benar bingung apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena masih penasaran, John datang ke apartemen Watt. Dan ternyata apartemen itu bukanlah milik Watt. Perempuan tua yang ada di dalam apartemen itu mengatakan bahwa dia sudah tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Hal ini semakin membuat Jonathan bingung. In this apartment. No, wait, that painting, the gallery in Munich that I had. Downstairs, you must mean. Young man, are you all right? Dia datang ke Chinatown melihat pasangan masuk ke dalam sebuah motel. John sangat merindukan S. Saat John kembali ke apartemen, ternyata Watt sudah ada di sana. John bertanya di mana S. Watt memukul John dan mengatakan bahwa John harus mendengarkan kata-katanya jika John ingin wanita itu selamat. Watt bertanya apakah John memiliki akses ke semua rekening dan prosedur penghubungnya. Ternyata Watt sudah merencanakan semua ini dan akan memanfaatkan John untuk mencuri uang dari sejumlah klien yang John pegang. Watt ingin John mencari beberapa rekening untuknya, dan John akan memindahkan beberapa uang untuk Watt. John mengatakan itu tidak mungkin. John memang memiliki akses ke beberapa rekening yang dia audit.
Namun ada pengaman dalam setiap rekening klien. Lalu Watt mengatakan ini bukan tentang rekening klien, namun sebuah akun di luar tanggung jawab Audi John. Watt mengatakan bahwa di perusahaan ada rekening palsu untuk menyimpan dana kotor dan hanya akan diketahui oleh orang dalam. Watt mengatakan ada 20 juta dolar lebih yang disembunyikan dalam sebuah rekening. Uang itu akan digunakan dalam masa-masa sulit perusahaan. John bertanya bagaimana jika perusahaan tahu jika uangnya menghilang. Watt mengatakan bahwa mereka tidak akan bertindak bodoh dan membongkar kebobrokan mereka sendiri di depan polisi. Mereka akan tahu uangnya hilang namun tidak akan menceritakan hal ini ke polisi karena uang itu adalah uang kotor. Watt meminta John melakukan apa yang Watt mau, dan Watt akan mengembalikan perempuan itu dalam keadaan hidup. Setelah beberapa waktu, John mendapat telepon dari salah satu anggota komunitas yang ingin bertemu dengannya. Lalu John datang ke sebuah kamar hotel. Perempuan ini adalah Tina. Dia menyadari bahwa yang datang bukanlah pria yang biasa dia temui. Tina mengatakan bahwa kamu salah kamar. Kedatangan John ke sini ingin tahu tentang siapa sebenarnya Watt. Tina awalnya tidak tahu siapa yang John bicarakan. John sedikit memaksa hingga pada akhirnya Tina melihat ketulusan John dan Tina mau bicara padanya. How did you... No. I just need a few answers. My name is Jonathan. I know you have no reason to believe me, but why? I told you I don't... His name. You called. No. I'm sorry. I'm really sorry. I'm really... And this guy, he's dangerous. Chicago about a year ago. John menceritakan semuanya ke Tina. Nomor yang Tina telepon ada padanya karena Watt sengaja menukar ponselnya. Dan saat ini John dalam masalah besar karena pria itu. Tina menceritakan bahwa setahun yang lalu pria itu datang dalam sebuah acara yang disponsori oleh perusahaan Tina. Dia datang sebagai tamu dari Rudolph. Mereka adalah teman bermain tenis dan Rudolph mengundangnya dalam acara tersebut. Sejak pertama bertemu dengannya, Tina menyadari bahwa pria itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Dia bisa bergaul dengan siapapun. Dan mulai saat itu Tina dekat dengannya, lalu Tina membawa pria itu masuk ke dalam komunitas ini. Namun lambat laun Tina menyadari bahwa pria itu sangat cerdas dan berbahaya. John bertanya jika Tina tahu dia berbahaya, kenapa Tina masih menghubunginya dan mengajaknya bertemu di sebuah hotel. Tina mengatakan biar bagaimanapun dia hebat di atas ranjang. Tina juga memberitahu bahwa nama pria itu bukanlah Watt, namun Jamie Gates. Beberapa waktu kemudian John mulai mencari informasi tentang Jamie di internet. Namun tidak ada informasi apapun tentang Jamie. Lalu John mencari informasi tentang Rudolph. Dia menemukan artikel di mana Rudolph adalah pengusaha sukses yang meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Karena tidak menemukan informasi apapun, John memiliki sebuah ide. Dia menelpon pusat informasi polisi dan mengaku sebagai utusan detektif Russo. John meminta petugas mencari berkas tentang seorang pria bernama Jamie Gates. Setelah mencari, tidak ada database tentang Jamie Gates. Namun ada dua nama yang terdaftar di San Francisco. Lalu petugas mengirimnya lewat fax. Di apartemen, John melihat pipa kamarnya belum diperbaiki oleh penjaga. Penjaga mengatakan akan memperbaikinya di hari Rabu. Lalu Watt menelpon, dia bertanya apakah John sudah memulainya. John ingin es dikembalikan hari ini. Watt mengatakan akan mengembalikannya setelah pekerjaan selesai. Lalu John mengatakan dirinya tahu siapa Watt sebenarnya. Nama aslimu adalah Jamie Gates. Mendengar hal ini, Watt sangat terkejut. Dari mana John tahu tentangnya? John juga mengatakan tentang Rudolph yang tewas dibunuh oleh Watt. Watt adalah penipu investasi di San Francisco dan terlibat dalam beberapa pembakaran gedung dengan sengaja. John mengancam akan melaporkan semua informasi ini ke polisi jika Watt tidak mengembalikan es. Watt tidak mengatakan apapun dan menutup teleponnya. Cops, do you understand? Well played, Jonathan. Ternyata Watt berada di seberang apartemen John dan terus mengawasinya selama ini. Beberapa waktu kemudian, detektif Russo mendatangi John dan mengatakan ditemukan mayat seorang perempuan. Dan kemungkinan perempuan ini adalah perempuan yang ditemui John malam itu. Setelah melihat ke kamar mayat, ternyata perempuan ini adalah perempuan pertama yang tidur dengan John di hotel waktu itu. Russo bertanya apakah ini perempuan yang bersama John. John mengatakan bukan perempuan ini.
John bertanya siapa perempuan ini. Russo mengatakan perempuan ini bernama Simon dan bekerja menjadi analis di Wall Street. Dia dicekik dengan senar atau kawat dari bahan Kevlar. John menyadari bahwa ini adalah perbuatan Watt. Dia melakukan ini untuk menjebak John, karena alat yang digunakan untuk membunuh perempuan ini adalah senar raket tenis milik John. Saat kembali ke apartemennya, ternyata benar, raket milik John sudah menghilang. Dan di dalam tas raket tersebut ada beberapa foto, di mana John tidur dengan beberapa perempuan. Ternyata selama ini Watt tidak pernah pergi ke London. Namun dia mengawasi setiap gerak-gerik John dan menjebaknya. Setelah hari itu, detektif Russo mulai mengawasi John karena tingkah John mencurigakan. Di stasiun kereta, Watt menemui John dan mengatakan bahwa waktu yang John miliki hanya sampai jam 6 sore untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika John gagal, maka Watt akan mengeksekusi perempuan itu. You have no idea what. Yes, I do. It set me up for it. Kindness. Well, you won't even put her fate's in your hand. But what do you care? I'll get the instructions. Now remember, first impressions are... Follow me, please. John datang ke perusahaan klien, di mana dia diundang untuk menjadi audit dalam beberapa hari ke depan. Di sisi lain, John mendapat tugas dari Watt untuk mencari rekening dana kotor dan mencurinya dari perusahaan ini. Di hari pertamanya, John langsung mendapat sebuah surat, di mana surat itu adalah pesan dari Watt. Surat itu berisi instruksi yang harus John lakukan. John harus mencari rekening tambahan di akun milik Labeling Holloway Trust. Rekeningnya disembunyikan terpisah oleh 48 baris dengan nomor IBAN dan berakhiran angka 6.700. Masukkan rekening ini sebagai rekening tak dikenal dalam sistem, dan atur sambungan standar secara otomatis ke bank yang ada di Madrid. Rekeningnya sudah Watt siapkan atas nama Jonathan Macquarie. Setelah John berhasil, maka John akan memiliki waktu 4 hari sebelum perusahaan ini mengetahuinya. Ini adalah waktu yang cukup untuk melarikan diri. John menyadari bahwa Watt akan memanfaatkan John sebagai kambing hitam. Semua dana ini akan masuk ke rekening atas namanya, namun Watt yang akan menerima uangnya. Setelah beberapa waktu Watt datang ke apartemen John, penjaga tidak menyadari bahwa dia bukan penghuni apartemen. Di kantor polisi, anak buah Russo memberitahu bahwa beberapa waktu yang lalu Simon memesan kamar dan bermalam bersama Jonathan. Lalu Russo segera pergi untuk menangkap John. John sedikit demi sedikit mengerjakan tugasnya, namun seorang staf mencurigai apa yang John lakukan. Karena merasa terganggu, John mengusirnya dari ruangan itu. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya John berhasil melakukannya. Dia meretas dan mencuri uang sebesar 20 juta dolar dari dana kotor perusahaan. Lalu John mendapat pesan dari Watt. Dia mendapat gambar es di sekap dan menunggu di apartemen John. John segera kembali ke apartemennya. Saat John masuk ke kamar apartemennya, tiba-tiba kamarnya meledak, dan Watt menyaksikan hal ini dari seberang apartemen John. Saat polisi melakukan evakuasi, polisi mendapati jasad yang hangus terbakar karena ledakan. Di sisi lain, Watt merubah penampilannya menyerupai John. Lalu dia segera pergi menuju Madrid. Russo sampai di TKP, polisi mengatakan bahwa kamar apartemen yang meledak adalah kamar milik Jonathan Macquarie. Dan polisi menemukan jasad terbakar di dalamnya. Saat ini jasad itu sedang diidentifikasi oleh penyidik. Watt naik pesawat menuju Madrid. Dia menggunakan paspor baru atas nama Jonathan Macquarie. Sesampainya di Spanyol, Watt datang ke sebuah hotel dan ternyata S ada di sini, sob. Selama ini S dibayar oleh Watt 1 juta dolar untuk melakukan pekerjaan ini. S bertanya bagaimana kabar John. Watt mengatakan bahwa dirinya sudah meledakkan kamarnya dan kemungkinan dia ikut tewas. Mendengar hal ini, S sangat terkejut. Dan di momen ini, Watt menyadari bahwa S menaruh hati pada Jonathan. S sempat bertanya kenapa Watt harus membunuhnya. Watt mengatakan bahwa John tahu semua informasi tentangnya, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Awalnya Watt marah karena tahu S memiliki rasa kepada John.
Namun karena takut dengan Watt, akhirnya S berpura-pura minta maaf. S beralasan dirinya mengalami jet lag dalam penerbangan ke sini. Man, you did a great job. What? I had no choice. You would have found me. I'm sorry. My yacht. And when I ask what I'm gonna do. Beberapa waktu kemudian, Watt dan S datang ke sebuah bank untuk mencairkan uang yang telah dicuri oleh John. Pihak bank hanya bisa membawa satu orang yang bersangkutan masuk. Akhirnya S harus menunggu di lobi bank. Watt menyerahkan paspor miliknya atas nama Jonathan, dan paspor itu tidak membuat manajer curiga sama sekali. Manajer mengatakan bahwa rekening ini memang atas nama Jonathan. Namun ada pengaman untuk mengambil uang ini, yaitu tanda tangan dari Watt. Jika tidak ada tanda tangan Watt, maka uang ini tidak bisa diambil. Mendengar hal ini, Watt benar-benar sangat terkejut. Ternyata John tidak sebodoh yang dia pikirkan. John merencanakan hal ini tanpa sepengetahuan Watt. Karena uangnya tidak bisa diambil, akhirnya Watt keluar dan mengatakan ke manajer bank akan kembali lagi. Watt tidak menemukan S di lobi. Dia menyadari bahwa S tidak membutuhkan uang, dia lebih baik pergi menjauh dari Watt. Di momen ini, Watt benar-benar merasa dibodohi oleh John. Lalu tiba-tiba John datang dari belakang dengan penampilan menyerupai Watt. John berterus terang ingin setengah dari uang itu. John sudah mencuri uang 20 juta dolar. John berhak mendapatkan setengahnya. Jika Watt tidak mau membaginya, maka Watt tidak akan pernah bisa mencairkan uang tersebut. John juga menunjukkan paspor barunya. Dia datang ke Spanyol dengan identitas Watt. Karena Watt tidak memiliki pilihan, akhirnya Watt setuju. Señor Bowes. $10 million each. Mr. Macquarie, please follow me. Suitcase full of money. Mereka datang lagi ke bank dan berhasil mencairkan uang sebesar 20 juta dolar. Setelah keluar bank, Watt bertanya ke John bagaimana John melakukannya. John mengatakan bahwa Watt melakukan sebuah kesalahan besar. Gambar yang Watt kirim adalah gambar yang diambil beberapa hari yang lalu. Karena di foto itu pipa air di apartemen John belum diperbaiki. Dan John yakin S juga terlibat dalam hal ini. Lalu John bertanya di mana S. Watt tidak mau memberitahukan keberadaannya. Lalu John menawari akan memberikan separuh uangnya ke Watt asal Watt memberitahu di mana keberadaan S. Lalu Watt membawa John ke sebuah taman. Di tempat ini Watt tidak memberitahukan informasi tentang S, namun Watt berencana membunuh John dan mengambil uangnya. Watt mengatakan bahwa perempuan itu benar-benar memiliki rasa ke John, sehingga dia pergi dan tidak mengambil uang bagiannya. S menembak Watt dari belakang. S meminta maaf telah melakukan semua ini ke John, lalu S pergi meninggalkan mereka. Saat Watt sekarat, John melihat paspor Watt bernama Jonathan Macquarie. John tidak menolong Watt, dia meninggalkan 2 koper berisi uang 20 juta dolar. John juga meninggalkan identitas bernama Jonathan Macquarie di saku milik Watt. Karena John tahu setelah ini polisi akan memburu Jonathan Macquarie. John memutuskan untuk hidup menggunakan identitas baru, yaitu identitas Watt. John berlari mengejar S. S mengatakan bahwa seharusnya kita tidak pernah bertemu. Di Chinatown waktu itu, S berusaha memberitahu John, namun John tidak mau mendengarkan. S juga mengatakan bahwa dirinya terlibat dalam semua rencana ini. John mengatakan dirinya tidak peduli dengan hal itu, karena John sangat menyukai S. Dengan perasaan tak menentu, S pergi meninggalkan John. Di kantor polisi, jasad yang ditemukan di kamar John adalah jasad penjaga apartemen. Russo menyadari bahwa Jonathan selamat dan pergi dari kota ini. Di akhir cerita, John membiasakan diri untuk hidup sebagai Watt, dan dia tidak menyerah untuk mendekati S.
Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.